Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Pada kesempatan ini, saya Nova Suci Pertiwi, calon Guru Penggerak Angkatan 10, Unit Kerja SDN 12 Sungai Lanse, Kabupaten Sejunjung, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya masih banyak menggunakan metode ceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Pada hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Di sini saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat menjelaskan materi mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang menjadi fokus saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang diam memahami materi adalah fokus utama guru. Berikut adalah suasana kegiatan belajar mengajar saya sebelum mempelajari modul 1.1. Saya mempelajari modul 1.1 yang merubah pemikiran dan perilaku saya adalah yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bisa memilih sumber apa dan dari mana ia gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya juga dapat merubah perilaku saya. Yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, sebagai guru, saya juga dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing, serta lebih cermat melihat bakat anak, yaitu dengan cara menuntun sesuai dengan kodratnya. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan
pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak saat ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari bagi anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep Merdeka Belajar dan berintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep Merdeka Mengajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan pada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai AMONG dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola ASI, ASUH, dan ASA. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Di antaranya, yang pertama, pendidikan adalah menuntut anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu pemahaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia, bergerak, tergerak, dan menggerak.